Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan tema keutamaan puasa di bulan Ramadan. Ada pula kewajiban puasa, yaitu hadirin sekalian, puasa Ramadan adalah kewajiban bagi setiap umat muslim yang telah balik dan mampu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat ini kita memahami bahwa tujuan utama puasa adalah meningkatkan ketakwaan. Puasa juga bukan sekedar untuk menahan lapar. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak di antara kita yang berpuasa tetapi hanya menahan lapar dan haus saja. Padahal Rasulullah SAW bersabda, yaitu rubba sainin laisa lahu min syiyamihi ilal ju'u wal atasahi, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa selain lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad, yang artinya puasa harus diiringi dengan menjaga lisan, hati, perkataan, dan perbuatan. Puasa juga bisa sebagai perisai. Rasulullah SAW juga bersabda, yaitu asyamu junah, yang artinya puasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, puasa melindungi kita dari yaitu dosa, hawa nafsu, bahkan dari api neraka sekalipun. Ada pula keistimewaan puasa di sisi Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman yang bunyinya yaitu adalah qala Allah kullu amali ibni adama lahu illa asyam fa innahu liwa ana ajzi bih, yang artinya setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa pahala puasa itu adalah tidak terbatas, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan sangat istimewa sekali para hadirin sekalian. Dan ada pula keutamaan bau mulut orang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya adalah la kulufu fanisa ini atayabu indallahi min rihil mis, yang artinya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesuatu yang mungkin dianggap tidak enak oleh manusia justru mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Selain itu ada hikmah puasa tentunya. Hadirin yang berbahagia, puasa memiliki banyak hikmah, yaitu yang pertama adalah melatih kesabaran kita, belajar menahan diri dari keinginan, menumbuhkan empati kita, merasakan bagaimana lapar yang dirasakan orang-orang miskin. Lalu ada mengendalikan hawa nafsu puasa, mengajarkan kita untuk tidak mengikuti keinginan duniawi, dan meningkatkan kedekatan dengan Allah dengan ibadah seperti sholat tarawih, tadarus, membaca Al-Quran, sedekah, dan masih banyak lainnya lagi. Ada contoh kehidupan sehari-hari dari puasa. Hadirin sekalian, misalnya kita sedang lapar dan haus di siang hari, tetapi tidak ada orang yang melihat, kita tetap tidak makan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa Allah melihat kita. Inilah hakikat dari puasa, yaitu kejujuran dan keikhlasan. Dan hal yang harus dijaga saat puasa, yaitu agar puasa kita sempurna, kita harus menjaga, yaitu paling utama adalah lisan. Jangan berkata kasar, bohong, atau gibah. Yang kedua adalah mata, jangan melihat hal-hal yang haram. Ketiga ada telinga, jangan mendengarkan hal yang buruk. Dan yang keempat ada hati, jangan iri dan dengki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan berlalu tetapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang puasanya diterima, dosanya diampuni, dan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.